teman-teman di Trade with Odate, program terbaru dari WTC, di mana ini merupakan sebuah grup watchlist ya. Kalau misalnya selama ini kita bikin grup kelas rutin bulanan, maka pada saat ini kita dari WTC memutuskan untuk hiatus dulu dari grup kelas karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kita sudah menyajikan banyak sekali materi di kelas sehingga sepertinya perlu refresh atau memberikan jeda sedikit supaya nanti akan ada wave baru dari member kita, karena bisa dibilang ya member-member yang selama ini sudah ikut di kelas WTC udah pada jago-jago semua, itu udah pada menguasai materi. Jadi mungkin intervalnya nanti untuk grup kelas akan sedikit berubah dari bulanan, mungkin berubah menjadi 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Nah, untuk mengisi kekosongan tersebut, kita akan tetap membuat sebuah grup watchlist yang berbayar. Bisa dibilang ini seperti grup premium membership juga, tetapi tujuannya adalah untuk kita punya satu wadah yang lebih spesifik, teman-teman ya. Kalau misalnya di WTC itu semua orang dari semua golongan, berbagai kepentingan, identitasnya kita tidak ketahui, kepentingannya kita tidak ketahui, bisa join di WHTC gitu, di grup umumnya. Nah, tetapi kalau di Trade with Odate ini kurang lebih sama seperti grup kelas sebelumnya. Kita membatasi kepada teman-teman yang sudah pernah ikut kelas, orang-orang yang kita kenal, kita tahu mereka punya basic dari ilmu trading sehingga tidak entry dengan zero knowledge seperti yang udah kita jelaskan di deskripsi. Kalau teman-teman entry dengan zero knowledge, watchlist sebagus apapun akan sangat kacau nanti kalau cara membeli atau cara menjualnya itu salah. Nah, di grup Trade with Odate ini nantinya teman-teman akan disuplai dengan watchlist yang saya sendiri cari berserta tim secara rutin sebisa mungkin setiap hari, tetapi mungkin kalau marketnya tidak mendukung ketimbang kita trading atau overtrade, kita lebih baik beristirahat. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke teknis, kita masuk ke dalam aspek yang sebenarnya paling penting, yaitu know yourself gitu ya. Know yourself ini adalah teman-teman tidak bisa berlakukan standar yang sama pada diri teman-teman dengan menggunakan standar-standar yang diberlakukan oleh orang lain pada diri mereka sendiri gitu. Contohnya ada perbedaan misalnya satu dalam hal profesi ya. Profesi teman-teman ini apa? Apakah full time trader? Apakah pengusaha? Pengusaha ini artinya memiliki waktu yang sedikit fleksibel, tapi di suatu waktu tertentu dia harus fokus terhadap pekerjaannya, terhadap bisnisnya, sehingga ada kalanya dia bisa full time trading, ada kalanya dia harus swing atau no trade gitu, tidak melakukan trading. Lalu ada juga teman-teman yang mungkin ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini mungkin punya kesibukan-kesibukan seperti entah mengantar anak, memasak atau seperti apa. Jadi ada waktu-waktu di mana dia bisa fokus, ada juga waktu-waktu di mana dia tidak bisa gitu untuk trading dalam time frame yang sangat ketat gitu. Nah, lalu tentu saja ada teman-teman yang sangat fokus bekerja, entah dia pegawai negeri, tidak bisa izin, tidak fokus dari pekerjaannya, atau kalaupun ada paling dari jeda waktu 3 jam, dia hanya bisa break untuk trading 10 menit atau 15 menit. Ada beberapa teman-teman seperti itu. Contohnya seperti teller di bank yang harus melayani nasabah, itu kan nggak mungkin dia harus ngecek portonya setiap berapa waktu sekali. Paling dia bisa ngeceknya sewaktu break atau mungkin setelah pulang dari pekerjaannya. Nah, dengan memahami profesi teman-teman ini, teman-teman akan mengetahui time frame dari diri masing-masing. Akan mengerti waktu dari trading yang bisa dilakukan oleh teman-teman, sehingga teman-teman bisa memilih stock pick yang sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan waktu tentunya dari teman-teman semuanya gitu. Contohnya seperti apa? Kalau teman-teman adalah orang-orang yang bekerja, pilihlah stock pick yang memiliki fundamental yang bagus gitu ya.
Walaupun pada saat ini ada yang bilang bahwa di dunia saham, di stock market 2.0, 4.0 atau apapun yang mereka katakan, bahwa fundamental itu seringkali tidak relevan gitu. Dia kalah kalah optimal dengan metode seperti technical analysis, metode seperti banarmologi gitu ya. Tetapi kawan-kawan, seperti yang disampaikan oleh Ben Graham gitu ya, Benjamin Graham ini adalah bapak investasi di dunia yang bahkan juga dipelajari oleh Warren Buffett. Dia ini adalah seorang legend. Dia mengatakan bahwa pada waktu yang pendek, pada time frame yang pendek, market itu adalah voting machine. Memang betul bahwa setiap kali orang bersepakat bahwa itu adalah suatu stok yang akan naik, harganya akan terus naik gitu. Tetapi pada akhirnya gitu, in the long term gitu, itu market adalah weighing machine gitu. Jadi pada akhirnya dia akan kembali menimbang bobotnya, akan kembali kepada kemampuannya mencetak profit, akan kembali kepada kemampuannya mengelola aset dalam memanage bisnisnya gitu, dan prospeknya dalam jangka waktu kuartal selanjutnya kah, year on year kah, atau mungkin jangka panjangnya seperti apa. Pada akhirnya fundamental akan price in gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bekerja, teman-teman tidak punya waktu untuk melihat saham, tidak punya waktu untuk trading sambil melihat chart, berarti teman-teman wajib memiliki saham yang berfundamental bagus. Ada banyak sistem di sana, ada Ben Graham ratio, ada banyak lah, mungkin PBV di bawah 1, PER-nya di bawah 5, atau mungkin ROE, ROA, ada banyak metode, sudah sering kita bahas juga di kelas-kelas. Pilihlah stock pick yang seperti itu. Seringkali yang sudah-sudah itu ya, di grup kelasnya WTC kita selalu kok menjelaskan bahwa saham ini bagus karena PBV-nya di bawah 0 sekian. Artinya kawan-kawan bisa melihat tuh, oh, oke, ini mungkin cocok dengan saya. Contoh seperti apa? Kemana saya pernah rekomendasikan TOWR. Kalau teman-teman ini adalah orang-orang yang defensif, bekerja, belilah TOWR. Karena fundamentalnya sangat bagus, dividennya sangat bagus, memang harganya lambat untuk naik ya, tapi terbukti sekarang sudah naik kan. Kalau nggak salah saya teman-teman udah bisa profit 30% dari titik waktu itu kita sampaikan. Nah, kalau kawan-kawan punya time frame yang lebih pendek, tetapi bisa memantau day by day, minutes by minutes, nah itu mungkin boleh melihat second linernya seperti Sen, Bali gitu di sektornya gitu. Nah, jangan dibalik-balik kalau teman-temannya bekerja tapi teman-teman membeli yang small caps, nah itu sangat rawan ya karena bisa-bisa nanti kawan-kawan lengah sedikit nih, pas cek pulangnya harganya sudah jatuh, kawan-kawan panik, lalu besok panic selling lah, atau mungkin buy di titik yang salah, fresh down di titik yang salah. Nah, seperti ini yang harus teman-teman hindari gitu. Artinya jika teman-teman sudah mengenal tuh bahwa oh saya profesi saya adalah seorang guru, misalnya saya harus mengajar full, saya tidak bisa cek porto, berarti saya harus memilih emiten yang fundamentalnya bagus dan masih bottoming, sehingga spreadnya masih tinggi ke atas. Kalaupun ada koreksi, itu adalah peluang yang bagus untuk menambah sahamnya. Memang nanti naiknya akan lebih perlahan ya ketimbang yang lain, tetapi percayalah ini akan lebih baik ketimbang yang naiknya cepat 10% tetapi turunnya bisa sampai 50% bahkan 100%. Jadi lebih bagus perlahan tetapi continue untuk growing portonya gitu. Nah, selanjutnya profil risiko. Profil risiko ini artinya ya terkaitlah dengan modal teman-teman, terkait juga tadi dengan profesi seperti apa. Apakah modal ini betul-betul modal dingin? Kalau betul-betul modal dingin ya sudah masukin saja di saham yang bottoming gitu. Jika saham ini bottoming berarti spread-nya akan besar, kemungkinan beggarnya sangat besar, kemungkinan spread profitnya itu sangat besar ketimbang kawan-kawan yang memiliki misal profil risiko yang tinggi, dia butuh profit yang cepat gitu ya. Tapi dia siap untuk cut loss juga dalam spare minus yang sangat tipis. Nah, itu kawan-kawan boleh melirik saham-saham yang sedang jalan gitu di tengah jalan. Jadi dengan mengetahui profil risiko masing-masing, kemampuan untuk trading, waktu untuk bertrading ini tadi, kawan-kawan akan bisa memilih stock pick yang tepat. Bahkan dari puluhan saham yang nanti akan saya share, kawan-kawan bisa kembali mengerucutkannya menjadi watchlist sendiri, yang mana yang sesuai dengan trading style teman-teman itu tadi. Oke, itu know yourself, ketahui diri Anda sendiri sebelum masuk ke dalam market. Selanjutnya adalah kita akan membahas soal
stock pick itu sendiri dan soal mengubah stock pick tadi menjadi sebuah trading plan. Kawan-kawan bisa buka TradingView. Ini bisa dilihat di sini bahwa saya punya beberapa watchlist ya. Ada red list, ada saham, ada watchlist. Saham ini adalah saham-saham yang saya pilih gitu ya berdasarkan dengan banyak hal lah. Ada sektor-sektor yang saya sukai, ownernya saya suka, saya kenal, model bisnisnya saya kenal, atau pernah saya dengar di pembahasan di suatu pembahasan entah itu di Instagram, entah itu di YouTube gitu ya. Nah itu saya masukkan ke dalam list saham ini tadi sehingga jumlahnya lumayan besar ya. Ini ada 282. Inilah semua saham yang saya cek setiap hari secara rutin gitu. Oke, kawan-kawan bisa bikin dulu shortlist seperti ini. Nah, lalu nanti dari saham-saham ini kawan-kawan bisa masukkan lagi ke dalam sebuah watchlist yang lebih kecil. Saya sendiri punya 20 watchlist di sini. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, kebetulan kita ada membahas AKRA di sini. AKRA ini baru breakout dari beberapa resist penting. Dia breakout dari trendline, lalu dia breakout dari resist klasik di sini. Nah, artinya sekarang AKRA ini sangat berpotensial untuk rally kawan-kawan ya, karena dia sudah break dari trendline dan juga break dari resist klasiknya. Nah, di sini kalau kawan-kawan lihat di sini mungkin ada resist lagi di area 1300-an. Nah, intinya adalah sekarang ini bukan area yang bagus untuk membeli AKRA. Kenapa? Di sini kita lihat RSI-nya sudah overbought. Dia sudah terlalu jauh break dan butuh untuk beristirahat. Tetapi mungkin ya kalau untuk balapan ya, bisa jadi dia akan rally dulu sekali baru dia nanti akan terkoreksi. Itu contohnya untuk AKRA. Nah, dari gambar ini ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan ya. Yang bisa saya ceritakan. Yang pertama adalah kawan-kawan nanti akan bisa melakukan setelah melakukan stock pick seperti ini ya, kawan-kawan menemukan satu saham yang bagus gitu baru breakout, kawan-kawan bisa menganalisa lagi nih, kita bisa flashback. Ada beberapa titik beli dari AKRA. Yang pertama adalah di sini, saat dia membuat sebuah candle rejection dari turun, lalu di sini dia bikin morning star ya. Kawan-kawan bisa beli AKRA ini ketika dia kemarin baru breakout dari MA5. MA5 saya berwarna kuning ini. Nah, ketika dia breakout dari MA5, kawan-kawan lihat nih kenaikannya seperti apa. Oke. Nah, ketika dia bertemu dengan MA20 yang berwarna orange ini, dia naik lebih tinggi. Ini yang dinamakan dengan golden cross. Jadi MA yang lebih kecil naik ke atas MA yang lebih besar. Inilah yang terjadi jika teman-teman membeli saham di atas MA5 dan sahamnya kuat berada di atas MA5 itu sendiri. Nah, ini jadi ada titik beli di sini rejection, mungkin di sini ada MA200, maka dia terpantul. Kawan-kawan bisa beli on breakout MA5 atau bisa beli on golden cross di sini atau on retest golden cross di sini. Ada beberapa pilihan. Intinya adalah semakin cepat kawan-kawan membeli, tentu spreadnya semakin tinggi, tetapi kepastiannya untuk naik tidak akan sebagus jika dia sudah breakout. Gitu. Kalau kawan-kawan beli di sini ya, di MA5 ini, sampai sekarang kawan-kawan sudah untung sekitar 32%. Nah itu kita menggunakan AKRA sebagai case untuk menerjemahkan cara membeli saham jika dia sudah breakout gitu ya. Nah ini kira-kira metodenya. Lalu selanjutnya mungkin ada case ADMR. Kita langsung masuk case bagaimana cara membeli dari stock pick tadi. ADMR ini kalau teman-teman lihat, dia membuat sebuah downtrend channel ya. Membuat downtrend channel. Nah, lalu dia sudah breakout atau keluar dari downtrend channelnya ini tadi. Dia golden cross di sini, naik dari MA5 di sini, begitu naik MA5 dia kuat lalu mencoba untuk breakout. Menariknya adalah setelah dia breakout, kemarin di hari Jumat dia langsung membuat candle doji untuk langsung retest supportnya. Jadi ada kemungkinan ADMR ini nantinya akan terkoreksi pelan-pelan menguji resist klasik di 1790 atau mungkin nanti ke MA5. Bisa jadi hari Seninnya nanti MA5-nya naik ya. Nah, kalau ADMR ini kuat di atas 1790 kawan-kawan ya. Kalau dia kuat di atas 1790,
maka ADMR ini sangat berpotensi untuk rally kembali menguji ke atas. Oke, sangat potensial untuk naik kembali ke atas. Menguji all time high-nya atau tidak menguji ke retracement 5.0-nya ini. 0.5, sorry. Oke. Nah, ini adalah beberapa skenario kemungkinan dari ADMR. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan ADMR, belilah jika ADMR kuat di atas 1790. Bagaimana kalau nanti ternyata ADMR turun lagi ke bawah? Nah, inilah pentingnya cut loss kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan beli dengan sebuah reason, artinya contoh kawan-kawan mau beli dengan reason retest di 1790. Berarti kawan-kawan wajib CL jika 1790-nya ini di breakdown. Apakah CL itu berarti sahamnya sudah jelek? Enggak gitu. Artinya kawan-kawan hanya mencegah adanya skenario seperti ini. Dia turun dulu, baru dia kembali naik. Gitu ya. Yang kita cegah adalah dia justru semakin turun ke bawah. Ini kan lumayan ya, kalau teman-teman cek dari sini ke sini saja ada 15%. Kalau kawan-kawan masuk di sini dengan modal 10 juta, oke, masuk di sini dengan modal 10 juta, lalu sahamnya turun ke bawah, itu kan sudah minus 1,5 juta. Disitulah pentingnya cut loss. Cut loss saja mungkin di bawah MA5 ini, jadi mungkin minusnya hanya sekitar 3% gitu ya. Nah nanti ketika dia di bawah, lalu dia terpantul, kawan-kawan bisa pakai lagi 9.800-an itu tadi, yang sisa cut loss itu tadi untuk beli di sini. Nah jadi ketika sahamnya naik, kawan-kawan punya average yang bagus. Ya, itu cara membeli dengan menggunakan cut loss. Ada lagi cara kedua, kawan-kawan dari modal 10 juta, alokasikan 2 titik modal, yaitu di sini 5 juta, di sini 5 juta. Oke, jadi ketika sahamnya turun, kawan-kawan tidak cut loss, tapi di sini kawan-kawan sudah sediakan lagi cash untuk membeli di harga ini. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau ternyata sahamnya tidak turun, dia malah naik. Nah, kawan-kawan baru punya 5 juta di sini. Nanti kawan-kawan bisa FOMO di sini lalu beli 5 juta, dia malah turun. Nah, seperti itu. Artinya kawan-kawan, cut loss itu sebenarnya adalah strategi yang paling ideal. Karena cut loss itu adalah tools kita untuk mengamankan modal dan mengamankan positioning kita agar kita nggak kehilangan momentum di saham-saham lain yang masih bagus. Karena andai kata ini breakdown kawan-kawan ya, andai kata ini breakdown, dia butuh waktu setidaknya beberapa hari lagi, mungkin 2 minggu, seminggu untuk bisa kembali ke atas naik. Nah, kalau misalnya kembali lagi ke profil resiko dan ke gaya trading masing-masing, kalau kawan-kawan bilang, lah saya nggak apa-apa lah coach, menurut saya di sini sudah murah harganya. Kalau dia ternyata turun ke bawah ya nggak apa-apa. Saya nggak beli di sana tapi saya juga nggak cut loss. Saya akan tunggu aja nanti dia kembali naik ke atas. Menguji lagi 3.000-nya. Oh itu juga boleh. Artinya teman-teman sudah mengenal profil risiko sendiri. Gitu. Sudah mengenal gaya tradingnya sendiri. Kawan-kawan komit bahwa harga ini sudah kemurahan untuk ADMR, maka kawan-kawan akan hold walaupun dia turun. Tetapi tetap menurut saya yang paling bagus adalah sistem cut loss. Kenapa? Takutnya lagi dia turun lagi ke bawah. Nah itu semakin jauh lagi kan, karena di sini juga ada support. Makanya yang terbaik kawan-kawannya, yang paling bagus dan selalu saya ajarkan di WTC adalah buy on breakout and strong retest. Jadi tunggu dulu dia breakout seperti ini ya, lalu dia retest. Nah retestnya dengan volume yang relatif kecil, maka itu menjadi kembali menarik untuk ditradingkan. Walaupun gaya teman-teman itu long swing ataupun apa, tetap cut loss harus sebaiknya dilakukan. Itu ya teman-teman ya, how to buy. Itu salah satu case di ADMR. Lalu ada juga mungkin kalau kawan-kawan yang suka volatilitas, artinya mau trading di saham-saham yang kita bisa baca support dan resistnya sehingga kita bisa untuk melakukan tektokan gitu. Nah, ini saya beri contoh yellow ya. Yellow ini emiten yang sering membentuk jarum-jarum. Nah, artinya apa? Dalam hari-harinya, day trade-nya saja, yellow ini bisa memberikan profit. Tetapi triknya adalah kalau teman-teman salah dalam membeli, kawan-kawan bisa membeli di atas jarum ini. Sehingga kawan-kawan bisa apa ya istilahnya?
terdecoy oleh market. Kawan-kawan beli di atas ternyata harganya turun ke bawah gitu. Nah, ini tapi kalau kawan-kawan paham cara menggunakan yellow ini, kawan-kawan lihat aja. Dia akan bertahan selama membuat higher low dan higher high. Nah, jadi kawan-kawan bisa beli di bottomnya, jual di atas, itu aja udah berapa ya? Ini aja dari 95 ke 102, 7 poin, hampir 10% keuntungannya. Kalau kawan-kawan buy di bawah, sell di atas. Nah, ini sebenarnya udah saya ajarkan juga di market seperti saat ini. Jangan terlalu lama menghold satu saham. Jika dia membuat candle panjang, yang berarti ada spare profit yang lumayan tinggi, take profit aja dulu. Karena akan selalu ada kesempatan, akan ada selalu ada retest-retest yang dia berikan gitu. Kan lumayan ya kalau misalnya kita udah untung 10%, kita hold ternyata dia turun. Nah beda cerita kalau teman-teman memang beli yellow ini misalnya, saya beli untuk terbang ke atas quotes gitu. Saya mau dia tutup gap di harga, dia punya gap di harga 304. Jadi saya beli saat ini adalah dengan reason saya akan taking profit di 304. Kalau saya tektokan, saya akan ketinggalan momentum dan bisa jadi saya malah ketinggalan untuk dia terbang ke 304 itu tadi. Itu boleh juga, ada pernah kejadian case-nya di Raja ya. Saya sendiri juga korbannya karena saya tektokan ternyata sahamnya terbang gitu. Nah, tapi itu tadi, sesempurna apapun trading plan kita, sebagus apapun setup kita, setajam apapun analisa kita, market itu tidak bisa kita lawan. Kita bereaksi terhadap market. Artinya ketika kita punya plan, plan itu adalah sebuah antisipasi dari market ya. Bukan ramalan, bukan apa ya, istilahnya bahwa harus seperti ini, jika tidak seperti ini jelek, enggak. Artinya apa kawan-kawan? Kita bereaksi. Ketika marketnya kasih lower low terus, kita jangan paksakan untuk trading. Ketika dia mulai membuat higher low, baru kita buy. Efeknya dia akan naik. Lalu mulai dia membuat lower low kembali, kita jual. Dia membuat higher low, baru kita beli lagi. Seperti itu, simple aja sebenarnya. Kalau kawan-kawan gunakan aja MA5 nih, selama dia berada di bawah MA5, jangan entry. Aman kan? Begitu dia naik di atas MA5, beli. Untung kita. Begitu dia turun lagi di bawah MA5, jual. Nah, sekarang kembali naik ke atas MA5 dan Golden Cross, bisa jadi potensinya akan kembali bagus. Itu ya, seperti itu sebenarnya trading sesederhana itu. Nah, nanti di Trade with Odate, setup saya akan sangat bergantung kepada hal-hal tersebut. Higher low, higher high, lower low, lower high, Golden Cross, Dead Cross. Jadi ketika saya sharing titik beli, kawan-kawan bisa beli di support sekian kah, atau on Golden Cross breakout kah, atau apa. Patuhilah hal tersebut. Kenapa kawan-kawan? Contohnya seperti ini ya. Saya bilang, Wika menarik di atas 1010. Oke. Wika menarik di atas 1010. Breakout di atas 1010, Wika akan sangat kencang. Atau breakout di atas 1075, Wika akan sangat jauh larinya. Kenapa? Karena ini adalah resist kuatnya ya. Di sini ada resist klasik, di sini ada MA200. Jadi ketika Wika ini nanti di atas 1090 atau 1075, sangat sebentar, mungkin hitungan hari dia bisa menguji kembali ke harga 14.075-nya. Nah kawan-kawan ini dengan polosnya, kata Coach Feb, di atas 1075 harganya akan menarik. Ya udah saya beli aja dari harga 935. Padahal ini walaupun betul lebih murah daripada titik yang menarik saya bilang tadi, tetapi kalau kawan-kawan beli di sini akan terkena dengan sideways-nya. Nah, dia akan begini sampai ke level yang kita tidak ketahui, baru dia akan breakout. Artinya apa? Kalau teman-teman mau beli di bawah breakout, belilah di supportnya. Supportnya sekarang ada di 895-an. Oke. Kalau kawan-kawan beli di support, bisa jual di 1010. Itu aja mungkin udah untung sekitar 10%. Beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual lagi di sini. Kecuali ketika dia breakout, baru di hold. Nah, baru diuji lagi nih. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau setupnya adalah buy on breakout, ya buy-lah on breakout gitu. Jangan paksakan untuk buy di bawah. Benar, sahamnya akan tetap naik pada satu saat nanti, tetapi ya karena kawan-kawan tidak mengindahkan momentum itu tadi, maka kawan-kawan bisa terjebak dalam sideways yang cukup panjang gitu. Nah, beda hal kalau coach, saya siap membeli di harga ini karena saya yakin harganya sampai ke 2000 misalnya atau 1500. Maka saya siap untuk membeli di harga ini coach. Oke.
Saya siap hold, entah dia turun, entah dia naik, karena saya adalah seorang value investor atau swing long coach. Nggak sempat juga saya pantau setiap hari karena saya kerja. Nah itu reason yang bagus, silakan. Selama kawan-kawan tidak terpengaruhi atau psikologisnya terganggu ketika WIKA-nya turun. Nah, silakan dibeli WIKA-nya dengan setup seperti itu. Oke, jadi tadi udah saya jelasin ya, ada buy on support seperti ini di bawah, ada buy on breakout, bisa breakout klasik, bisa breakout MA 200. Lalu ada buy on MA5 GC MA 20. Nah, ini seperti ini ya, golden cross. Mungkin kita cari case yang seperti Raja ya. Raja mungkin case yang cukup menarik. Oh enggak, Cak lah. Karena Raja chartnya udah terlalu rusak. Perlu konsolidasi. Oke, Cak. Cak ini juga seperti itu ya kawan-kawan ya. Dia berkonsolidasi di Triangle. Lalu dia breakout. Nah ini kalau kawan-kawan mau beli on support. Kemarin maunya beli Cak itu di harga 80 sampai ke 78. Nah itu supportnya. Kalau buy on breakout golden cross, nah seharusnya kawan-kawan beli di 94. Kalau buy on breakout resist classic, seharusnya beli di breakout 94. Atau buy on retest MA 200, seharusnya kemarin beli lagi di 94 ketika dia naik ke atas, 120 kawan-kawan jual, lalu beli lagi di MA 200-nya. Memantul dan breakout langsung terbang ya kawan-kawan ya. Luar biasa. Ini salah satu beggarnya WHTC kemarin. Ini dia. Oke. Kalau kawan-kawan lihat di sini, inilah contoh dari menggunakan setup buy yang disiplin. Ini ada golden cross. Dari golden cross saja untungnya udah berapa puluh persen ini. Dia membuat lower low, kita jual dulu, lalu dia stop membuat lower low, dia membuat higher low, kita beli lagi di sini, Cak masih bisa di hold. Apalagi di sini ada pattern continuous, sebuah pena. Nah ini titik beli lagi ya, mungkin saya berikan sharing sedikit. Kalau dia break di atas 234, maka Cak potensi untuk naik kembali ke atas. Ini selama berada di MA5 masih menarik. Kalau dia drop dari MA5 ya buang dulu. Nanti mungkin bisa beli di retest 188 ya. Kenapa 188? Karena 188 adalah target dari triangle-nya kemarin yang belum di retest lagi. Nah, seperti itu. Kawan-kawan, itu strategi membeli ya. Lalu bagaimana dengan strategi menjual? Strategi menjual ya kurang lebih seperti tadi juga. Kalau misalnya dia membuat sebuah lower low, nah, seperti ini bisa dijual. Artinya ketika dia lebih murah saja dari harganya yang terendah di hari kemarin, udah bisa dijual. Dengan asumsi nanti kawan-kawan siap untuk beli lagi kalau harganya kembali naik ke atas MA5. Atau kawan-kawan bisa hold saja sampai dia membuat pattern-pattern pembalikan arah seperti double top, triple top, head and shoulder, rounding top, dan macam-macam lagi. Selama pattern itu belum keluar, ya hold saja. Nggak ada masalah. Nah itu dia mungkin cara menjualnya. Mungkin itu tutorial awal bagaimana kita akan trading di WHTC. Nanti akan saya berikan beberapa simulasi juga. Oke, mungkin sampai di sana dulu introduction dari saya. Kawan-kawan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada saya via Japri, kepada Minjer mungkin, atau langsung di grup lebih bagus supaya yang lain juga bisa ikut membaca, ikut belajar. Itu saja mungkin ya teman-temannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akan trade bersama beberapa waktu ke depan. Ada yang sudah langsung membershipnya tahunan. Kita akan trade setiap hari. Jadi saya akan menjadi kawan trading Anda. Mohon dimanfaatkan. Jangan sampai nggak ada yang cuan di grup ini gitu. Perlu kawan-kawan ingat juga bahwa yang saya share adalah sebuah analisa. Tidak ada jaminan bahwa analisa tersebut akan selalu di-respect oleh market. Sehingga teman-teman harus punya mitigasinya. Profit kawan-kawan nikmati sendiri, modal kawan-kawan punya sendiri. Jadi kita semua bertanggung jawab terhadap semua proses trading kita. Sampai jumpa di grup. Happy trading with Odate.